Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwika Vita Mariam, NPM 0623016531 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat kelas 4B Universitas Pekalongan. Mata kuliah promosi kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Dr. RR Vita Nurlatif SKM MKes. Di sini saya izin untuk menyampaikan terkait advokasi kesehatan. Nah, sebenarnya apa itu advokasi? Tujuannya, sasarannya, manfaatnya, atau mungkin metodenya itu bagaimana? Tahapannya, dan bahkan contohnya itu seperti apa? Nah, terkait itu kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, yang pertama itu kita harus tahu sebenarnya apa itu advokasi. Nah, kalau menurut Christoffel tahun 2000 itu suatu aplikasi informasi dan sumber daya, termasuk keuangan, upaya, dan suara untuk mempengaruhi perubahan sistemik yang membentuk cara hidup masyarakat. Nah, kemudian dari Noto Atmojo tahun 2003, advokasi itu upaya pendekatan terhadap orang lain yang dianggap memiliki pengaruh dalam keberhasilan suatu program maupun kegiatan yang dilakukan. Nah, advokasi ini bisa diartikan sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan dari stakeholder. Jadi kata kuncinya itu sebenarnya itu kayak dukungan gitu. Lalu tujuan dari advokasi ini itu apa sebenarnya gitu. Nah, yang pertama itu tujuannya itu untuk mendapatkan komitmen politik atau political commitment. Nah, jadi kita kita berusaha untuk mendapatkan komitmen politik dari pemangku kebijakan atau dari pembuat suatu keputusan program gitu. Nah, kita harus memiliki komitmen terlebih dahulu kepada mereka-mereka gitu yang memegang keputusan pada kebijakan tersebut gitu. Nah, yang kedua itu setelah kita mendapat komitmen, kita juga harus bisa mendapatkan dukungan kebijakan atau policy support. Misalkan nih, kita sudah mendapatkan komitmen, tapi kita juga harus mendapatkan dukungan berupa misalkan peraturan atau undang-undang. Jadi kayak suatu yang melindungi kita gitu ya, suatu yang memvalidkan kita gitu. Nah, tadi udah mendapatkan komitmen, kita udah mendapatkan dukungan kebijakan, lalu kita tujuannya itu untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Nah, pastinya karena ketika kita melakukan suatu advokasi kepada masyarakat, kita juga harus bisa mendapatkan dukungan dari masyarakat agar masyarakat tersebut lebih mudah untuk menerima apa yang akan kita lakukan seperti itu. Nah, selanjutnya itu kita juga tujuannya itu untuk mendapatkan dukungan dari sistem. Selain tadi dari komitmen politiknya, dukungan kebijakannya, dukungan masyarakatnya, kita juga harus bisa mendapatkan dukungan sistem atau sistem support untuk memaksimalkan kegiatan ini, untuk memaksimalkan tujuan ini gitu loh. Entah misalkan dari lingkungannya atau di luar dari tadi masyarakat, pemangku kebijakan yang telah disebutkan, seperti itu. Kemudian ada sasaran advokasi. Siapa saja yang menjadi sasaran dari advokasi kesehatan ini? Nah, yang pertama itu ada dari pengambil keputusan dan penentu kebijakan di pemerintahan. Contohnya itu Kemenkes, Dinkes provinsi, Dinkes kota atau kabupaten, dan lain-lain gitu. Kemudian ada lembaga perwakilan masyarakat, misalkan kepala desa, camat, lurah, ataupun sebagainya. Nah, selanjutnya kita sasarannya itu adalah media sosial karena saat ini tuh kan sudah sistemnya itu digitalisasi. Nah, media sosial atau media massa juga memiliki sasaran penting, bisa menjadi sasaran penting, mohon maaf, bisa menjadi sasaran penting dalam advokasi ini.
Kemudian ada organisasi profesi, misalkan dari organisasi profesi yang sejawat, dokter, perawat, ataupun yang lainnya itu. Nah, kemudian ada lembaga swadaya masyarakat, seperti lembaga dari masyarakat yang non-pemerintahan. Contohnya mungkin bisa dikatakan PMI ataupun yang lainnya. Kemudian ada dari masyarakat umum itu sendiri. Lanjut, sebenarnya manfaat dari advokasi ini apa gitu. Setelah tadi kita tahu advokasi itu apa, kemudian tujuannya, sasarannya, kita juga harus tahu manfaatnya dari advokasi ini apa. Yang pertama itu kita mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan. Kita kita mendapatkan dukungan tersebut sebagai suatu hal yang bisa memaksimalkan dari advokasi ini gitu. Manfaatnya itu. Kemudian meningkatkan peran serta masyarakat dalam menerapkan kebijakan kesehatan, dan manfaat selanjutnya itu adalah masyarakat itu jadi berperan dalam penerapan kebijakan kesehatan. Kemudian meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Karena akses layanan kesehatan ini penting agar mudah diakses dan layanan ini lebih dekat kepada masyarakat gitu. Karena masyarakat mempunyai suatu hak untuk mendapatkan kesejahteraan terhadap kesehatannya gitu. Selanjutnya, memastikan sistem kesehatan lebih adil dan berkelanjutan. Tadi sama seperti sebelumnya bahwa masyarakat ini memiliki hak dan keadilan untuk mendapatkan kesejahteraan terhadap kesehatannya yang berkelanjutan gitu, untuk meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat tersebut. Kemudian manfaat selanjutnya itu menyelamatkan hak-hak masyarakat. Nah, ini manfaatnya itu menyelamatkan hak dari masyarakat tersebut yang mungkin diabaikan. Nah, mungkin mohon maaf ketika misalkan ada suatu program, masyarakat itu bukanlah menjadi suatu tujuan. Maksudnya masyarakat itu masih terkadang terabaikan untuk hasilnya gitu. Seperti itu. Nah, ini agar masyarakat tidak terlalaikan, agar hak-hak masyarakat itu tetap ada gitu. Selanjutnya ada menurunkan keparahan masalah kesehatan. Nah, manfaat dari advokasi ini tentunya untuk menurunkan prevalensi. Jika advokasi tersebut berhasil, kegiatan tersebut berjalan dengan lancar, maksimal, maka ini bisa dapat menurunkan eh, prevalensi dari suatu masalah yang sedang terjadi atau masalah kesehatan yang ada gitu. Lanjut pada metode dalam menyampaikan advokasi itu bagaimana? Nah, tentunya bahannya itu memuat rumusan masalah dan alternatif pemecahannya. Pastinya kita juga harus sudah mempunyai suatu rumusan masalah atau masalah yang akan kita angkat dalam advokasi ini. Nah, selain dari kita membawa suatu masalah atau rumusan masalahnya, tapi kita juga harus mempunyai alternatif pemecahan. Nah, ini suatu hal yang bisa dipandang oleh pemangku kebijakan tersebut. Apakah kita sudah menyiapkan, kita sudah prepare terkait alternatif pemecahan apabila dari solusi yang kita, misalkan plan A yang kita tawarkan itu ternyata mungkin ada kendala. Jadi kita sudah memiliki alternatif pemecahan dari rumusan masalah yang kita bawa gitu. Kemudian bahannya itu memuat peran serta dalam, mohon maaf, bahannya memuat peran sasaran dalam pemecahan masalah. Maksudnya ketika kita melakukan advokasi, kita juga harus bisa menempatkan sasaran tersebut dalam pemecahan masalah ini. Maksudnya agar mereka sebagai sasaran itu merasa mereka itu dibutuhkan. Mereka ini penting dalam menyelesaikan masalah ini. Tuh, seperti ini. Seperti itu. Kemudian ada bahan memuat data evidence base.
Jadi kita melakukan suatu penelitian, mengumpulkan bukti, data, ataupun yang lainnya yang tentunya harus akurat, tepat, itu sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan waktunya, seperti itu. Dan selanjutnya ada data dikemas secara menarik dan jelas. Ini sebagai suatu metode agar penyampaian kita ini mudah diterima dan menarik untuk dibahas gitu. Karena jika tidak menarik, maka mungkin program ini kurang maksimal dalam menyampaikannya dan tentunya nanti akan kurang maksimal dalam hasilnya. Jadi data yang menarik itu sebagai uh, pemancing gitu untuk menarik agar dibahas gitu. Kemudian untuk tahapan pelaksananya, apa saja tahapannya, prosesnya itu seperti apa? Nah, yang pertama pastinya adalah kita melakukan identifikasi suatu masalah kesehatan. Masalah apa yang akan kita bawa, kita angkat. Kemudian kita menetapkan tujuan sasarannya, tujuannya untuk apa, sasarannya itu kepada siapa, entah tadi dari pemerintah ataupun lembaga organisasi atau masyarakat itu sendiri, seperti itu. Kemudian ada kita melakukan penelitian pengumpulan data. Pengumpulan data yang pastinya uh, sesuai fakta dan akurat gitu. Selanjutnya kita membangun koalisi. Jadi kita itu kayak membentuk suatu kelompok, suatu koalisi, suatu kumpulan gitu untuk pastinya mendukung program ini agar lebih maksimal. Nah, ketika dalam proses penyampaian atau nanti pelaksanaan dan selanjutnya. Kemudian setelah kita telah menemukan suatu koalisi, membangun koalisi, kita itu dapat melakukan suatu susunan strategi agar dalam pelaksanaannya ini maksimal, efektif, dan berjalan sesuai dengan tujuan. Nah, setelah itu kita baru melakukan penyusunan pesannya. Tadi menyusun strategi, kita penyusunan pesan dari advokasi yang akan disampaikan. Nah, dalam pelaksanaan advokasi ini bisa dalam bentuk kampanye, lobbying, ataupun yang lainnya. Dan setelah kita melakukan pelaksanaan, kita melakukan pengawasan dan evaluasi terkait apa yang telah tadi sudah dijalankan. Apakah masih ada suatu hal yang perlu diperbaiki atau suatu hal yang masih kurang gitu. Nah, setelah itu kita melakukan penyesuaian dan tindak lanjut terkait advokasi ini untuk memastikan sesuai dengan target, sesuai dengan tujuan, sesuai dengan perencanaan gitu. Jadi ada tindak lanjutnya seperti apa gitu. Disesuaikan dengan advokasi yang akan dilakukan. Nah, setelah itu kita mempublish hasilnya untuk agar misalkan masyarakat tahu terkait advokasi yang telah kita lakukan itu hasilnya itu apa gitu. Nah, contoh dari advokasi kesehatan, misalnya itu kampanye penting pola makan dan gaya hidup aktif untuk menjaga penyakit tidak menular. Nah, karena saat ini kan transisinya untuk penyakit itu mulai pada penyakit degeneratif atau penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan obesitas. Nah, ini juga sudah tidak hanya terjadi pada orang tua, namun juga usia dewasa dan remaja juga berpotensi memiliki resiko terhadap penyakit ini. Kemudian, advokasi peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, termasuk kampanye imunisasi, pemeriksaan prenatal, serta program pemberian air susu ibu ASI. Nah, ini untuk mendukung misalkan ASI eksklusif, seperti itu. Kemudian adanya kegiatan advokasi, penguatan fasilitas kesehatan di daerah terpencil, termasuk pengiriman tenaga medis, obat-obatan, dan layanan kesehatan darurat. Karena
semuanya masyarakat itu berhak untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal, entah itu di daerah yang mungkin padat penduduk ataupun daerah-daerah yang masih terosil kayak terpencil gitu, terisolir. Nah, kita harus bisa memperjuangkan agar tenaga medis, obat-obatan, dan layanan kesehatannya darurat itu merata seperti itu jika kita ingin mengadvokasikan hal tersebut. Atau mungkin kita bisa melakukan advokasi terkait kampanye merokok dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait advokasi kesehatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.